Shalom, selamat pagi saudara-saudariku yang dikasihi Yesus Kristus Sang Putra Allah. Kita bertemu lagi dalam Renungan Pagi yang dibawakan oleh Pendeta Drison Ginting dengan tema khas Bersama Allah di Waktu Fajar. Semoga firman Allah bersama Anda sepanjang hari. Selamat pagi, renungan kita pada hari ini Rabu 23 November 2022 dengan judul Pembebasan dari Kubur. Ayatnya di dalam Mazmur 49 ayat 16. Tetapi Allah akan membebaskan nyawaku dari cengkraman dunia orang mati, sebab Ia akan menarik aku. Selah. Di tengah-tengah bumi yang sedang bergoyang, sambaran kilat dan deru halilintar, suara anak Allah memanggil orang-orang kudus yang sedang tidur. Ia memandang kepada kuburan orang benar, lalu mengangkat tangannya ke langit dan berseru, "Bangun, bangun, bangun, kamu yang tidur di debu tanah, bangkitlah. Hai orang-orang yang sudah dikubur di dalam tanah, bangkitlah dan bersorak-sorai." Dari seluruh penjuru dunia ini, orang mati mendengar suara itu, dan mereka yang mendengar akan hidup, dan seluruh dunia dipenuhi dengan bunyi derap langkah pasukan yang amat besar, yang terdiri dari segenap bangsa, suku, bahasa, dan kaum. Dari penjara maut mereka keluar, berpakaikan kemuliaan kekal, berseru, "Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu?" Dan orang-orang benar yang masih hidup dan orang-orang kudus yang dibangkitkan itu menyatukan suara mereka dalam pekik kemenangan yang panjang penuh kegembiraan. Semua keluar dari kubur dengan perawakan yang sama pada waktu mereka dimasukkan ke dalam kubur. Adam yang berdiri di antara orang-orang yang dibangkitkan itu adalah orang yang tinggi dengan bentuk yang mulia, dengan perawakan sedikit lebih rendah dari anak Allah. Ia memperhatikan suatu perbedaan yang mencolok dibandingkan dengan generasi yang kemudian. Dalam satu hal ini saja telah tampak kemerosotan luar biasa umat manusia, tetapi semuanya bangkit dengan kesegaran dan tenaga kemudaan kekal. Tubuh yang fana dan korup tidak bagus dipandang, yang sekali telah dicemari dosa menjadi sempurna, cantik, dan baka. Rantai kekeluargaan akan dihubungkan kembali bila kita melihat pada kekasih kita yang sudah meninggal. Kita boleh berpikir tentang pagi bila sangkakala Allah akan berbunyi, bila orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa, dan kita semua akan diubah. Tidak lama kemudian kita akan melihat Raja dalam kemuliaannya. Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, sungguh indah gambaran akan kedatangan Tuhan yang akan terjadi pada saat kedatangannya yang kedua kali. Dan ini menjadi pengharapan bagi umat-umat Tuhan, bahkan juga menjadi janji pengharapan bagi orang-orang yang sudah mati di dalam Tuhan. Dan tentunya saudaraku, pada saat kedatangan itu menjadi satu hal yang luar biasa. Orang-orang yang kudus yang sudah lebih dahulu beristirahat, maka akan dibangkitkan dalam bentuk yang dapat dikenal, tetapi mereka memiliki tubuh yang mulia dalam jubah kebenaran Kristus. Dan pada saat itu juga, maka kita akan bertemu dengan orang-orang yang diubahkan, yang hidup pada saat kedatangan Tuhan, dan bersama-sama akan bersukacita dalam meneriakkan sukacita kemenangan. Dan pada saat itu juga, maka kita akan melihat anak Allah Yesus Kristus yang sudah menyelamatkan kita, dan bersama-sama untuk memuliakan Dia. Semoga pengharapan ini akan memenuhi kehidupan kita, sehingga kita selalu berada di dalam iman yang teguh. Mari kita sama-sama berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami memuji dan memuliakan Engkau ya Bapa di pagi yang indah ini, oleh karena kami mendapatkan kesempatan kembali untuk dapat memuji Engkau ya Tuhan. Terima kasih oleh karena pekabaran firman-Mu yang sungguh luar biasa tentang bagaimana kedatangan Tuhan yang akan terjadi untuk membangkitkan umat-umat-Mu yang hidup dalam kebenaran, dan juga mengubahkan sehingga semua umat Tuhan akan bersatu untuk Tuhan akan angkat masuk ke dalam kerajaan sorga. Ya Bapa, tentunya inilah yang menjadi iman dan pengharapan kami, sehingga kami akan bertambah setia dan teguh di dalam pengharapan. Ya Bapa, terpujilah Engkau.
Biarlah kiranya di saat kami menantikan kedatangan-Mu, pemeliharaan Tuhan selalu terjadi dalam hidup kami. Hamba-Mu berdoa bagi umat-umat-Mu dimanapun berada pada kesempatan ini. Tuhan yang akan melindungi Bapa, memberikan kesehatan, memberikan panjang umur, dan iman selalu diteguhkan. Berkati dalam kehidupan keluarga, anak-anak di dalam pertumbuhan dan perkembangan mereka dalam meraih harapan dan cita-cita. Biarlah Tuhan yang akan tuntun sehingga membuat mereka juga tetap ada di dalam kebenaran Tuhan. Terkhusus pada kesempatan ini Tuhan, kami juga merasakan bagaimana duka yang dialami oleh saudara kami, di mana tertimpa oleh bencana alam, gempa bumi yang melanda mereka, sehingga mengakibatkan banyak kehilangan akan baik rumah, bahkan harta benda, terlebih lagi ya Tuhan. Dan bahkan banyak yang berduka oleh karena kehilangan anggota keluarga mereka. Ya Bapa, biarlah kiranya Tuhan yang akan menolong dan memberikan keselamatan dan juga pemulihan ya Bapa untuk di waktu ke depan. Maka mereka kembali dapat bersuka cita. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Kami tahu dunia kami ini sudah tua dan saatnya pertandaan akhir zaman semakin nyata. Dan begitu banyak bencana alam yang akan terjadi. Bahkan sakit penyakit yang tidak akan pernah berhenti. Biarlah semua ini mengarahkan iman kami untuk tertuju kepadamu dan melihat bagaimana peristiwa-peristiwa ini untuk menuntun kami bahwa saatnya akan segera tiba. Yesus akan datang. Bapa, terima kasih. Biarlah Engkau memberkati orang-orang tua yang sudah lanjut usia sehingga iman pengharapan mereka pun tetap diteguhkan. Ya Bapa, terpujilah Engkau. Semoga pengharapan ini menjadi bagian kami di sepanjang hari ini. Ampuni kami Tuhan, karena doa ini hamba-Mu serahkan di dalam nama Yesus yang sudah menjadi juru selamat kami. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Ingatlah Matius 5 ayat 13-16. Biarlah kamu menjadi garam yang mengasinkan dan terang yang menyinari kehidupan orang lain. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke seluruh dunia.